Selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema Hidup Menuruti Daging Menuai Kegagalan. 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, "Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Kegagalan sebagian besar bangsa Israel mencapai tanah Kanaan gagal mengalami penggenapan janji Tuhan bukan karena ia tidak menyertai atau berlaku jahat terhadap mereka atau tidak memperhatikan hidup mereka, tapi karena mereka tak mau hidup menurut kehendaknya, lebih memilih mengikuti keinginan dagingnya. Tuhan sudah memberikan fasilitas luar biasa kepada bangsa Israel sebagai penegasan bahwa Tuhan menjamin hidup mereka, menyertai melalui tiang awan dan tiang api, memberikan mana dan burung puyuh sebagai makanan, menyediakan air untuk diminum, melindungi mereka sehingga pakaian dan kaki mereka tetap terjaga baik, berperang ganti mereka saat menghadapi musuh-musuh, dan mujizat-mujizat lainnya. Meskipun mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan, bangsa Israel tetap saja mengecewakan Tuhan dengan pemberontakan mereka. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 5. Sebagian besar bangsa Israel gagal menikmati tanah perjanjian karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. 1 Korintus 10 ayat 6. Selalu membanding-bandingkan dengan keadaan di Mesir. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Berpaling kepada berhala. Berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala adalah segala hal yang menjadi fokus hidup yang melebihi posisi Tuhan. Bila kita menempatkan sesuatu hal jauh melebihi Tuhan, itulah berhala. Terlibat dalam percabulan, mencobai Tuhan dengan pemberontakan, keluh kesah, persungutan, marah, kecewa dan sebagainya. Tak ingin gagal, jangan memberontak kepada Tuhan, karena rancangannya adalah yang terbaik. Tak ingin gagal, jangan memberontak kepada Tuhan, karena rancangannya adalah yang terbaik. Puji Tuhan. Biarlah renungan pagi ini kita disadarkan kembali untuk kita benar-benar tidak menuruti keinginan daging. Biar kita mau ikuti kehendak Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada hidup yang kekal. Syukur buat renungan pagi ini. Mari kita akan belajar untuk tetap melawan setiap keinginan-keinginan daging. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur buat renungan pagi ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging yang bisa menjatuhkan kami. Biar kami tetap mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami mencapai tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.